I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, right? Whoa, how you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nistrina Hanifa dengan NIM 22101151217. Kali ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 1 tentang peredaran darahku sehat. Apa sih tentang peredaran darahku sehat? Jadi, darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peran darah ialah sebagai mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Mengalirnya darah di dalam tubuh bisa disebut sistem peredaran darah yang dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Dapat kita lihat pada gambar di samping adalah bagian-bagian dari peredaran darah manusia. Yang di atas adalah bagian paru-paru. Di bagian paru-paru ini terdapat kapiler paru-paru. Selanjutnya yang bagian merah ada pulmonary vena, ada aorta, ada serambi kiri, ada bilik kiri, ada pembuluh nadi atau arteri. Sedangkan yang berwarna biru ialah pulmonary artery, serambi kanan, bilik kanan, pembuluh balik atau vena, dan yang bagian terakhir ialah kapiler. Peredaran darah dibagi menjadi 2, ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Apa peredaran darah besar? Yaitu peredaran darah yang banyak mengandung oksigen yang mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, melalui arteri besar atau aorta. Yang selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida ini akan kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Sistem peredaran darah besar dapat kita lihat yaitu dari bilik kiri menuju ke arteri besar atau aorta, menuju ke arteri, menuju lagi ke seluruh tubuh, menuju ke vena, dan yang terakhir ke serambi kanan. Selanjutnya ada peredaran darah kecil. Apa sih itu? Yaitu darah yang mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru ini terjadi pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida dengan darah yang mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen akan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Dapat kita lihat sistem peredaran darah kecil, yaitu di sini ada bilik kanan menuju ke arteri pulmonalis, menuju ke paru-paru, menuju ke vena pulmonalis, dan yang terakhir ke serambi kiri.
Selanjutnya, fungsi atau peranan organ peredaran darah pada manusia ada yang pertama adalah jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung akan berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung tersusun atas kumpulan-kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang biasa disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung itu dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung, yang berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Terjadinya kontraksi dan relaksasi pada jantung akan mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Nah, dengan demikian, melalui denyut nadi, kita akan mengetahui denyut jantung. Denyut nadi akan terasa jelas apabila kita menekan bagian pembuluh nadi pada pergelangan tangan dan bagian leher di bawah telinga. Untuk dapat melihat lebih jelas, kita bisa melihat bagian-bagian jantung. Di sini ada aorta, arteri pulmonalis, vena pulmonalis, ada serambi kiri, ada katup bikospitalis, ada bilik kiri, ada dinding jantung, ada vena cava, ada serambi kanan, ada katup trikospitalis, ada bilik kanan. Yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah terdapat beberapa bagian di dalam tubuh manusia. Ada yang dinamakan pembuluh darah di leher, ada bagian di vena, ada jantung, ada vena, ada arteri. Apa sih pembuluh darah? Pembuluh darah ialah saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh, yang dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut dengan arteri, sedangkan pembuluh balik disebut dengan vena. Pembuluh nadi atau arteri ialah pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan pembuluh balik membawa darah yang kaya karbon dioksida ke seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh dibagi menjadi 2 lagi. Ada pembuluh nadi yang besar yang disebut dengan aorta, sedangkan pembuluh terkecil disebut dengan pembuluh kapiler. Yang ketiga ada paru-paru. Paru-paru memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida akan dipompa ke dalam paru-paru. Karbon dioksida ini selanjutnya akan diambil dan diganti melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri dari atas ribuan tabung bercabang, yang jumlahnya ribuan, yang semakin ke ujung akan semakin mengecil.
Pada ujung yang mengecil terdapat sebuah kantung udara yang dinamakan dengan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dapat kita lihat pada gambar paru-paru di samping. Ada terdapat bagian trakea, ada bronkus, ada paru-paru kiri, ada paru-paru kanan, ada bronkiolus, diafragma, dan alveolus. Itu saja kiranya yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.